banyak faktor-faktor eksternal dan internal yang ikut mempengaruhi kita, dan itulah tantangan sebenarnya. Misalnya saja yang paling nampak sekarang ini adalah tentang mindset masyarakat kita. Oke. Pola pikir masyarakat masyarakat kita ya. tentang asuransi. Ngapain kita mesti ikut asuransi Wow, kesehatan? betul. Ngapain kita mesti bayar iuran setiap Setiap bulan. Mereka Iya. tidak berpikir bahwa yang namanya kesehatan itu Betul sesuatu yang sekali, tidak bisa diperkirakan. Iya, benar. Kita sekarang sehat, tapi cuma dalam waktu beberapa menit ke depan kita tiba-tiba sakit. Iya, betul. Dan salah satu fungsi daripada BPJS Kesehatan dan JKN ini adalah bagaimana mencegah masyarakat kita tidak jatuh miskin pada saat sakit. 144 penyakit itu adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh dokter umum. Sehingga dengan demikian kita harapkan di FKTP itu ya penyakit ini harus selesai 144. Tapi tidak berarti bahwa 144 penyakit ini tidak bisa dirujuk. BPJS Kesehatan. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Bro Asis dan Saya Faradisa. di podcast BPJS Kesehatan. Ini kita edisi HUT BPJS Kesehatan ya Mas Sis Iya ya. benar. Ini spesial Ulang tahun. banget ini. Mau ulang tahun BPJS? Mau ulang tahun ini. Yang keberapa? Kalau tidak salah sih 57. Wih, 57 Iya. tahun. Panjang perjalanan Panjang kayaknya. loh, Mas ya. Sis sudah berapa lama kalau di BPJS? Ya sekitar 10 tahunan lah Mas 10 ya. tahun. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada Dibanding apa-apanya perjalanan loh. 57 tahun. Betul, Ini- BPJS udah berdiri. Zaman dulunya masih Masih belum duduk. BPJS. Saya belum lahir malah. Kira BPJS sudah berdiri, Mas Sis masih merangkak. Oh, masih merangkak ya. Masih telentang, saya masih bayi. Iya, luar biasa banget ya Mas. Iya. Kita 57 tahun BPJS Kesehatan. Pastinya ini bukan sebuah lembaga yang kaleng-kaleng. Iya. Tentunya selama berjalannya 57 tahun BPJS Kesehatan ini banyak sekali Betul. pihak-pihak yang memastikan keberlangsungan dari BPJS Kesehatan itu sendiri ya. Betul, betul. Iya, tentunya akan ada banyak sekali yang mengawasi dari BPJS Kesehatan itu ya, benar ya Mas? Iya, Ya? Ada betul. eksternal dan ada internal. Ada internalnya. Betul. Ada internalnya Ada juga. internalnya. Internalnya itu adalah Dari Dewan Pengawas. Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan yang mengawasi internal ini. Tapi Waduh. nggak sembarang orang. waduh, ini nggak sembarang orang sepertinya. Nggak Mas. sembarang. Bukan Dewan Pengawas kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Dan gitu. langsung hadir dan dihadirkan langsung sama Bro Sis ini adalah ketuanya. Kita sambut saja Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Abdul Qadir. Ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Selamat Sis pagi. Farah. Selamat pagi, Bro Sis. Iya. Agak kareba, Prof. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ternyata Farah juga bisa bahasa Makassar Bisa, ya. Prof. Oh. Karena memang saya dari sana juga. Oh begitu. Masih tanah Sulawesi ya. Oh Prof. begitu. Aduh, senang sekali hari ini kita bertemu dengan Prof. Kadir ya, Mas Sis, ya, luar biasa sekali. Jadi Prof. Kadir ini adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Mas Sis. Betul, Ya. betul. Wah, Betul. Jadi Dewan Pengawas itu memang ada ketuanya, ada anggotanya gitu Wah, ya. iya. Jadi di BPJS Kesehatan itu Dewan Pengawas memang terdiri atas 7 orang anggotanya. Oh. 7 orang keseluruhan. 1 orang ketua dan 6 orang itu anggota. Nah, dan kami berasal dari berbagai unsur yang berbeda-beda. Oh. Jadi memang Dewan Pengawas ini adalah merupakan representatif daripada stakeholder BPJS Kesehatan. Jadi saya sendiri dari unsur pemerintah ya, Oh, dari oke. Kementerian Kesehatan. Jadi 2 orang kami dari unsur pemerintah. Kemudian juga ada 2 orang dari unsur pekerja, dari serikat pekerja sebagai juga bagian daripada stakeholder. Dan 2 orang dari unsur pemberi kerja. Jadi ada unsur dari pemberi kerja, dari unsur pekerja, serikat pekerja, unsur pemerintah, dan 1 orang dari unsur tokoh masyarakat. Itulah 7 orang ini merupakan representasi daripada semua stakeholder daripada BPJS Kesehatan. Oke, baik. Begitu. Jadi memang dari berbagai segmen ya, Prof. Berbagai ya. segmen. Supaya fair dari untuk mengawasinya ini banyak sekali sudut pandang yang berbeda ya, Prof. ya. Betul. Karena kan prinsip BPJS Kesehatan itu prinsip yang akuntabilitas ya. Dia harus benar-benar bisa dipastikan pelaksanaannya tuh baik ya, Prof ya. Begitu. Oke. Kalau untuk tugasnya sendiri itu dari Dewan Pengawas apa sih, Prof? Ya. Kalau boleh tahu? Tentunya tugas kami namanya saja Dewan Pengawas gitu ya. Jadi yang paling utama tugas kami itu adalah mengawasi kinerja daripada BPJS Kesehatan sendiri. Bagaimana kami juga melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai macam aturan daripada BPJS Kesehatan ini di masyarakat misalnya. Kami juga melakukan evaluasi terhadap kinerja direksinya.
bagaimana sih kinerja direksi BPJS Kesehatan ini? Apakah mereka juga melaksanakan tata kelola sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang memang seharusnya dilakukan seperti itu. Gitu. Kami juga tentunya sampai ke lapangan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas maksud saya itu tidak selalu berada di kantor. Oh, gitu. Jadi kalau Farah kapan-kapan mungkin kangen sama-sama ketemu saya, kan temui saya di kantor Nggak gitu. ketemu, tapi pada ada Iya, Bapak di kantor kita bisa tetap ketemunya di lapangan gitu. Kenapa? Karena kami tentunya harus mendapatkan informasi langsung di lapangan. Kami bukan tidak percaya sih sama laporan-laporan direksi, tidak percaya, tetap percaya, tetapi kami ingin membuktikan apakah laporan itu betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Valid Seperti atau itu. tidak ya, Prof, Valid atau ya? tidak. Jadi artinya itu sesuatu yang sifatnya adalah data primer. Oke. Kami melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, pengguna anggota BPJS Kesehatan. Kami melakukan temuan langsung ke rumah sakit misalnya. Bagaimana layanan fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan begitu. Bagaimana tingkat kepuasan mereka. Itu penting kami dapatkan supaya apa? Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan itulah, maka kami tentunya akan memberikan rekomendasi kepada direksi apa yang mestinya diperbaiki, apa yang mestinya ditingkatkan, apa yang mestinya dikerjakan seperti itu. Oh, Itu jadi kira-kira tugas pokok kami, Farah. jadi nggak cuma sekedar terima laporan saja tidak. loh. Ketua Rumit Dewas ya. itu luar biasa ya. Nah, kalau terima laporan kan kadang-kadang banyak laporan-laporan proses yang sifatnya ABS. Asal Bapak senang. ya. Kita tidak ingin seperti itu. Betul. Bukannya tidak percaya Ini tapi bukan memastikan. ABS ya, Prof, Jangan, ya. kita tidak ingin ABS, tapi kita ingin bagaimana fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Oleh karena itu, Brosis sering melihat kalau kami ini di Dewan Pengawas sering melakukan disebut sebagai KPL, kunjungan pengawasan lapangan. Oh, kunjungan pengawasan lapangan ya. Jadi- Jadi emang nggak cuma sekedar dapat informasi, Oh, tidak. langsung cek lagi di lapangan, Langsung dipastikan lagi gitu. Dipastikan sekali. Ini luar biasa Seperti sekali itu. ya, Prof ya. Iya. Oke, Prof. Saat ini kan BPJS Kesehatan ini kan sudah akan memasuki ya di usianya yang 57 tahun. Iya. Jadi kalau kita lihat dari awal berdirinya ya BPDPK ya, Mas Sis ya. Iya. Iya, kalau terus PDPK, Sampai- iya. PHB habis itu ya, gitu ya. Sampai dengan saat ini memasuki tahun 57 ini merupakan waktu yang sangat luar biasa ya, Prof ya. Iya. Panjang sekali. Nah, bagaimana menurut Prof makna tersendiri dari 57 tahun BPJS Kesehatan itu, Prof? Ya, tentunya kalau manusia ya, umur 57 tahun itu sudah memperlihatkan tingkat kematangan yang lebih luas lagi, Iya. lebih matang lagi. Kenapa? Karena tentunya umur 57 tahun ini itu mengikuti berbagai macam proses, menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan dan sebagainya. Dan tentunya ini kita sepakat bahwa awal-awalnya ini memang mulai daripada DTPK ya dari Kementerian Kesehatan, kemudian berubah menjadi PT Askes, jadi dia merupakan suatu yang sifatnya BUMN, dan kita sepakat bahwa transformasinya ini akhirnya menjadi BPJS Kesehatan per Januari tahun 2014, seperti itu. Jadi memang BPJS ini dari awalnya itu kita deklarasikan, bukan BPJS-nya ya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini dideklarasikan pada tanggal 15 Juli ya, tahun 2014. Bukan, 1968 kalau nggak Oh, salah. soal ininya, dari awalnya ya, awalnya Jadi betul. Juli 1968 Tahun itu. 68, betul. Itulah yang juga kita sepakati bahwa tanggal 15 Juli itu adalah hari kelahiran BPJS Kesehatan. Sehingga setiap tahunnya kita merayakan ulang tahun kita itu pada tanggal 15 Juli. Betul, Seperti itu. Tetapi BPJS sendiri sebenarnya dilahirkan pada bulan Januari tahun 2014. Oke, ya Seperti karena itu kira-kira. transisinya dari Askes Dari ya. Askes, jadi ada transformasi gitu. Transformasi Betul. dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Kesehatan. Oh, saya mengalami banget tuh Ya. transisi dari Askes ke BPJS Kesehatan. Ya. Saya baru masuk kan itu. Iya. Aduh, luar biasa, Mas. Nah, kita ini kan tahu nih Prof, kalau dengan temanya sekarang ini, Ya. untuk ulang tahun sekarang itu kan temanya Jika Untuk Semua, BPJS Kesehatan Berkualitas Wujudkan Indonesia Sehat. Nah, itu temanya keren banget loh itu. Ya. Nah, kalau dari kacamata Dewan Pengawas sendiri nih Prof, bagaimana makna dari tema tersebut? Prof? Ya, saya kira tema itu merupakan salah satu tujuan strategis dari kita semua. Bahwa kedepannya bagaimana supaya tema itu betul-betul bisa diwujudkan dengan baik. Jadi misalnya temanya itu adalah BPJS Kesehatan untuk semua misalnya. Ya.
Jadi BPJS Kesehatan Kesehatan untuk JKN untuk berkualitas, semua. ya. Artinya apa? Ini kita harapkan bahwa semua masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke seperti itu, baik dari kota dan pedesaan, itu sedapat mungkin bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan. Jadi ke depan memang kita harapkan BPJS ini tidak lagi eksklusif, tapi dia bersifat inklusif dan dapat memberikan layanan kepada semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dengan berbagai macam strata sosial, daripada yang kaya sampai kepada yang paling miskin sekalipun, itu sedapat mungkin bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Itu yang kita mungkin arahnya untuk JKN untuk semua. Jadi bersifat inklusif seperti itu. Kemudian mengenai kualitas, kita harapkan tentunya dari hari ke hari layanan kita semakin berkualitas. Dan ini indikatornya jelas. Layanan yang berkualitas itu indikatornya adalah kepuasan masyarakat kita. Kepuasan peserta BPJS Kesehatan seperti itu. Oleh karena itu jangan heran kalau sekarang ini BPJS Kesehatan dari hari ke hari melakukan inovasi-inovasi yang tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan kita. Dan kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira yang kita harapkan dengan digitalisasi dan sebagainya kita lakukan sekarang ini. Begitu. Tapi dengan tema yang baru yang sudah sampaikan ini, itu selaras nggak dengan arah kebijakan atau arah rencana dari Dewan Pengawas itu sendiri? Ya, sangat searah. Karena tentunya di dalam setiap sifatnya adalah sesuatu visi BPJS misalnya atau rencana strategis direksi, itu tentunya Dewan Pengawas terlibat di situ. Kami harus memberikan approval terhadap apa yang disampaikan sebagai visi atau tema daripada direksi BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oleh karena itu memang ini sejalan. Karena kami juga ke depannya mengharapkan itu bahwa JKN ini harusnya bersifat inklusif, mencakup semua masyarakat kita, kemudian kualitas layanannya semakin baik, dan juga tentunya kita harapkan bahwa Indonesia semakin sehat. Bagaimana caranya semakin sehat? Ya tentunya kita memerlukan yang disebut sebagai edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi kepada masyarakat dengan preventif promotif, memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana pola hidup sehat seperti itu. Kira-kira gitu persisnya. Ya, Prof, kalau kita lihat nih Prof dari profil Prof yang luar biasa kan. Prof pernah lama di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit. Wah, ini rasanya sudah bisa melihat dari sisi berbagai aspek ya Prof ya. Apa sih Prof sebenarnya tantangan pada saat kalau kemarin Prof bergabung di Kemenkes menjadi direktur rumah sakit dan sekarang menjadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan gitu kan Prof. Apa sih Prof menurut Prof dan menurut dari sisi Dewan Pengawas itu sendiri tantangan-tantangan yang ada pada saat ini dalam mengimplementasikan program JKN dan gimana gitu Pak Dewan Pengawas itu sendiri melakukan strategi-strategi untuk menghadapi tantangan itu Prof? Iya, betul. Tentunya tantangannya banyak sekali. Sekali ya, Selalu Prof. ada ya Prof ya? Tanpa tantangan. Terlalu banyak ya atau dan oke Prof. Ya, dan tanpa tantangan kita tidak akan bisa maju. Betul. Jadi kita dia, memang benar, butuh Prof. tantangan. Karena dengan tantangan itulah kita melakukan berbagai macam inovasi seperti itu. Jadi kita tentunya tidak hidup di dalam suatu ruang yang kosong. Kita tidak hidup dalam suatu ruangan yang hampa. Tetapi kita tentunya banyak faktor-faktor eksternal dan internal ikut mempengaruhi kita. Dan itulah tantangan sebenarnya. Misalnya saja yang paling nampak sekarang ini adalah tentang mindset masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita tentang asuransi. Gitu. Itu masih banyak di antara masyarakat kita yang berpikir mindsetnya adalah ngapain kita mesti ikut asuransi kesehatan? Ngapain kita mesti bayar iuran setiap bulan? Pada saya sehat ini. Kan saya tidak perlu bayar iuran. Mereka tidak berpikir bahwa yang namanya kesehatan itu sesuatu yang unpredictable. Sesuatu yang tidak bisa diperkirakan. Kita sekarang sehat, tapi cuma dalam waktu beberapa menit ke depan kita tiba-tiba sakit. Dan salah satu fungsi daripada BPJS Kesehatan dan JKN ini adalah bagaimana mencegah masyarakat kita tidak jatuh miskin pada saat sakit. Tidak jatuh miskin pada saat sakit. Kenapa? Karena memang kenyataan bahwa biaya pelayanan kesehatan itu sangat mahal. Jadi banyak di antara pasien-pasien kita atau masyarakat kita pada saat jatuh sakit, jatuh miskin. Kenapa? Karena dia harus menjual rumah misalnya untuk biaya kesehatan, harus jual kendaraannya, jual sawahnya demi untuk bagaimana bisa mendapatkan layanan kesehatan. Supaya dia bisa berobat. Tapi sekarang ini Farah, dengan adanya BPJS itu semua
tidak ada lagi. Oke. Masyarakat kita ini yang miskin maupun yang kaya semua bisa mengakses Betul. dengan sama rata gitu. Sudah tidak ada si Jamila dan Sadikin ya, Prof? Ya, tidak ada lagi. Apa Jadi tuh tidak ada Jamila lagi dan Tidak istilah. miskin lagi. Iya. Sakit sedikit miskin. Ya, tidak ada lagi istilah masyarakat miskin dilarang sakit gitu. betul. Sekarang dipersilahkan sakit karena ada BPJS Kesehatan, tapi siapa mungkin jangan sakit gitu ya. Betul, tetap Iya, sehat. tetap. Jadi memang kalau menurut kata Prof sendiri tadi sudah disampaikan ya bahwa ternyata mindset masyarakat itulah yang sebenarnya yang masih jadi tantangan untuk kita semua. Karena masyarakat kita banyak yang berpikir bahwa udahlah selama masih sehat nikmatin aja dulu. Nikmatin aja, Nggak usah gitu kan, bayar-bayar ya. asuransi ya kan. Ngapain bayar setiap tanggal Iya. 1 Iya, gitu kan, orang ya, saya Prof? sehat kok gitu ya. Sehat. Mereka ya. tidak tahu bahwa sakit itu bisa akan datang kapan saja ya, Prof Iya, ya. betul. Dan tidak mengenal umur ya, Prof. Iya, Iya. makanya disebut unpredictable. Betul. Tidak bisa diprediksi seperti itu yang namanya sakit. Makanya penting sekali sebenarnya. Oleh karena itu memang yang harus kita rubah adalah mindset masyarakat kita. Karena kadang-kadang ini tidak cuma ada pada masyarakat miskin. Mereka termasuk dalam kelompok ability to pay, mampu membayar iuran, tetapi apa willingness-nya tidak ada. Nah, Keinginan dan kesadaran masyarakat untuk membayar itu yang tidak ada. Willingness to pay-nya yang tidak ada. Ini yang tantangan utama kita dari pihak asuransi khususnya BPJS Kesehatan. Iya. Dan ini terbukti sekarang ini bahwa masih banyak di antara masyarakat kita yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan tapi status ini aktif. tidak aktif karena tidak bayar iuran. Karena tidak membayar iuran Betul, seperti betul. itu. Ability-nya ada, willingness-nya tidak ada. Willingness-nya tidak ada. Willingness-nya tidak ada. Ya. Nah, tentu kan selain bicara tentang kepesertaannya sendiri juga otomatis berhubungan erat dengan pelayanan kesehatannya ya. kesehatan. Nah, menurut Dewan Pengawas sendiri, apakah Dewan Pengawas sendiri juga selalu terlibat aktif untuk mendorong supaya pelayanan kesehatan itu terus bertransformasi gitu? Ya pastilah. Saya kan pernah jadi direktur rumah sakit Wah. ya. Ya. Menarik nih, menarik 15 nih. tahun Farah. Wah, lama 15 sekali tahun ya. saya direktur rumah sakit. Waduh. Ya, Jadi dan rumah sakit di daerah dan di Jakarta, ya, Prof. Jakarta. Ya, Jadi luar saya biasa. ini adalah pelaku. Pelaku gitu ya. Iya, Pelaku ya. dan tentunya Yang banyak. memberikan pelayanan kesehatannya ya, Berkontribusi langsung kepada masyarakat Iya, berhubungan iya. langsung. Jadi sebenarnya tantangan kita yang paling utama sekarang ini adalah ada dua. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai quantity. Oke. Quantity dalam artian jumlah fasilitas kesehatan kita itu yang jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Oke, benar. Belum merata Betul. ya, Ya, rata-rata pelayanan kesehatan itu apakah rumah sakit, apakah puskesmas, apakah itu masih berada di daerah Pulau Jawa. Oke. Tetapi masih sangat minim yang ada di luar Pulau Jawa. Coba-cobalah, Farah kan mungkin kalau Farah juga mengaku orang Sulawesi, cobalah lihat-lihat ke sana ke Sulawesi Barat misalnya, ataukah di Sulawesi Selatan pun misalnya di pulau-pulau, di Pangkep, di Selayar itu luar biasa. Itu kan kita punya negara kepulauan. Jadi dengan demikian dengan jumlah 17.000 pulau di seluruh Indonesia itu belum semuanya bisa dijangkau dengan pelayanan kesehatan yang sama. Iya, benar. Oleh karena itu masih ada diskrepansi, masih ada yang namanya maldistribusi daripada layanan. Ya, betul. Itu dari segi fasilitasnya. Ya. Tapi yang persoalan pokok juga sekarang ini adalah dari segi SDM-nya. Oke. 70% dokter-dokter kita itu termasuk dokter spesialis itu lebih banyak berkumpul di daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, masih ngumpul juga di Masih Pulau ngumpul Jawa. di Pulau ya? Jawa. Sedangkan di daerah-daerah terpencil, kemarin minim itu ya, Prof, sempat saya datang ke Banda Neira ya. Oh, Banda Neira. Rumah sakitnya ada, alatnya ada, tapi Tidak dokternya ada tidak ada dokternya. dokter spesialisnya. Loh. Ya, ini kan persoalan ini. Akibatnya apa? Masyarakat kita juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan. di Ya. sana. Ya, ini salah satu contoh. Padahal untuk sampai ke Banda Neira dari Ambon saja, kota Perjalanannya Ambon itu itu luar biasa. dengan kapal pelni itu ditempuh 18 jam, Pak. Jadi Farah bisa bayangkan kalau tiba-tiba nanti Iya. Farah ke sana, kemudian kena penyakit apa saja, misalnya ada penyakit-penyakit yang tingkat emergensinya tinggi, misalnya jantung ke, stroke ke, itu mau dibikin apa tuh? Iya. Ya terpaksalah disimpan begitu saja. Sudah Akhirnya apa? perjalanan jauh ya. Meninggal, cacat dan sebagainya. Inilah tantangan kita. Jadi ke depan kita harapkan bahwa sedapat mungkin kita dapat memberikan layanan kepada masyarakat kita sampai ke daerah terpencil, tertinggal dan terluar gitu. Oke, terpencil, tertinggal, dan terluar daerah ya. T3 ini. T3. Bagaimana BPJS Kesehatan bisa menjangkau itu semua? Ya, tentunya dengan bekerja sama dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Kesehatan. Dulu kita ada program yang disebut sebagai
layanan kesehatan dokter berjalan. Oke. Seperti itu. Itu kira-kira masih banyak lagi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Gitu ya. Berarti pemerataan di sini. Pemerataan. Jadi memang realistis ya Prof ya. Seperti Realistis. kita lihat sekarang kalau di pemberitaan, di media sosial memang banyak sekali hal-hal itu terjadi ya. Yang harus dibawa ke rumah sakit, lewatin kapal seadanya kapal. gitu ya Prof ya. Dan persoalannya kapal itu tidak setiap hari ada. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang kapalnya cuma 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan. Aduh. Itu Sedangkan gimana sakit nggak itu? bisa diatur jadwalnya Nggak ya. bisa dong. Karena itu di luar kewenangan Betul, BPJS Kesehatan betul, itu. betul. Mungkin Mas Is berminat untuk mengisi di sana Mas. Saya bukan tenaga kesehatan. Takutnya saya salah diagnosa. Jadi Mas Is yang sakit nantinya. Sakit ya. Oke, Nah. Prof, saat ini kan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari BPJS Kesehatan sendiri itu Iya. kita cukup banyak upaya-upaya kita dalam meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan digitalisasi Ya, yang betul, ada ya Prof. digitalisasi Ya. ya. Bagaimana sekarang masyarakat itu dengan kita mengupayakan supaya masyarakat dengan begitu mudah mengakses layanan program JKN. Kalau dari sudut pandang Dewan Pengawas itu sendiri, apakah digitalisasi yang saat ini sudah ada di BPJS Kesehatan itu dipandang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Prof? Ya, justru kami mendorong sebenarnya. Oke. Jadi kami dari Dewan Pengawas itu selalu memberikan semacam rekomendasi ya dan dorongan kepada manajemen direksi dalam hal ini untuk bagaimana meningkatkan inovasi dalam bidang digitalisasi layanan. Oke. Karena sangat penting sebenarnya. Karena dengan digitalisasi ini kan kita dapat memperpendek waktu-waktu layanan. Betul, Misalnya betul. saja contoh yang paling penting Farah ya. Kalau kita ke rumah sakit waktu awal-awal ada BPJS Kesehatan, saya masih jadi direktur rumah sakit, itu pasien kalau datang ke rumah sakit berobat itu dia mesti bawa bundal yang besar-besar. Oh. Kemudian bundal besar itu isinya untuk nanti kartu keluarga lah, KTP lah, macam-macam lah. Nanti setelah itu dia harus melakukan fotokopi, pindah kemana, betul. keluar untuk fotokopi, baru balik lagi, berbelit-belit seperti itu. Udah balik lagi Sudah antreannya. emosi duluan. Udah ada Iya. antreannya di Surabaya sama Pagi-pagi yang lain. waktu saya masih direktur rumah sakit kanker darah, saya lihat betul itu. Pagi-pagi dibayarin itu orang-orang itu dibayarin, calo-calo itu untuk ngambilkan nomor antrian. Jadi diberikan nomor antrian, simpanlah sepatu di situ, simpan tas di situ lah, betul. Sendal jepit ya, sandal Prof. jepit lah, yang ujung-ujungnya nanti pada saat dia datang sudah hilang semua sandalnya gitu. Dia ambilin orang. Akhirnya antrian yang nggak dapat Antriannya nggak hilang. dapat aja juga hilang gitu. Pulang nyeker. Dan ini luar biasa. Sekarang ini tidak perlu lagi. Iya. Dan dengan adanya inovasi dari direksi dalam bentuk digitalisasi, cukup dengan store muka aja lah. Jadi ada namanya face recognition misalnya, Oh, iya, yang disebut dengan Vesta gitu kan. Jadi pasien itu tidak perlu bawa dokumen apapun juga. Ya, palingan kalau memang misalnya tidak bisa diakses ya ada NIK. Ya. Tapi sekarang dengan setor muka saja, nah itu asal mukanya jangan dirubah-rubah gitu ya. Jangan operasi plastik mukanya. Pada saat mukanya dimasukkan di kamera dengan face recognition itu, maka semua datanya akan muncul. Semua data pasien Sudah ini akan ngeling muncul. semua ya, Makin Prof. mudah ya? lagi ya, Prof. Sehingga dengan demikian sangat praktis. Sangat praktis. Buat fasilitas kesehatan rumah sakit, ini membuat layanan mereka semakin singkat, Iya, betul, betul. semakin betul. cepat. Dan juga tingkat kepuasan pasien juga semakin meningkat. Oke. Apalagi dengan sekarang adanya mobile JKN, luar biasa. Oke. Mobile JKN itu semua dengan tangan, satu tangan Dan kita saja. genggaman semua Semua ada cukup ya. dengan tangan, semua bisa diselesaikan Iya, dengan mobile Dari JKN. manapun ya, Prof. Dari ya? manapun juga. Sementara baring-baring pun selesai. Oh, iya. Sementara olahraga pun selesai. Di situ. Selesai. Cukup, ya. Sementara ngopi-ngopi juga beres. Bisa itu. itu. Iya. Pengalaman saya pernah tuh waktu itu juga nyobain antrian online, Prof. Antrian online, ya. Pakai itu karena kebetulan saya sakit waktu itu, Iya. pakai mobile JKN bisa loh. Bisa ya. Gampang loh. Jadi kita sudah dapat nomor antriannya. Iya. Oke. Kita juga bisa dapat misalnya jadwal operasi juga bisa tahu. Iya, dari situ. Iya, bisa melihat Kapan? semua ya, Iya. Prof ya. Rumah sakit mana yang tempat tidurnya kosong. Iya. Ada di situ tuh. Oke. Kita bisa lihat itu. Sampai ke tempat tidur kosong. Berarti itu memungkinkan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi juga ya, Prof? Iya, betul. Dan bukan cuma itu, ini juga bisa mengurangi angka kematian dan kecacatan dari para pasien. oke, oke. Kalau selama ini Farah ya, kau bisa lihat di Jakarta saja ini. Kalau misalnya tanpa digitalisasi di mobile JKN untuk BPJS itu, kalau ada pasien datang ke rumah sakit, sampai datang ke rumah sakit ditolak. Kenapa? Penuh. Akhirnya dia pindah ke rumah sakit B lagi ditolak, penuh. Penuh lagi. Akhirnya sampai ke rumah sakit C dia sudah meninggal gitu. Kan kasihan. Capek tak di perlu jalan, lagi. Iya, mati di iya. jalan. Betul, Sekarang dengan mobile JKN ini sudah bisa tahu. Iya. Kalau saya datang berobat di rumah sakit A,
maka saya dapat antrian nomor 5 dan saya akan dilayani jam 9 pagi. Oke. Seperti itu, sehingga dengan demikian dia bisa melakukan kegiatan lain sebelum sampai ke sana. Oke. Nah, tadi sampaikan sama Mbak Farah tadi, Prof. Berarti kan otomatis digitalisasi ini kan sangat memudahkan. Menurut saya juga ada hubungannya juga dengan memastikan supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan juga ya. Nah, gitu. Tapi yang namanya kecurangan atau fraud itu kan sebenarnya kadang-kadang ada kemungkinannya masih ada saja gitu kan bisa terjadi banyak gitu cara. ya. Pasti banyak cara nih. Ya. Nah, bagaimana Dewan Pengawas bisa menindaklanjuti ada kemungkinan mungkin fraud dengan mitra atau bagaimana atau hal yang lain sebagainya gitu. Ya, jadi itulah pada saat kami melakukan kunjungan ke daerah saya itu selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman direktur rumah sakit atau juga dari organisasi profesi, dari ID, dari Persi, dan juga saya kumpulkan dokter-dokter penanggung jawab pelayanan DPJP di rumah sakit itu untuk saya memberikan semacam pencerahan kepada mereka untuk memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan definisi fraud dan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk kategori fraud itu. Karena fraud ini terus terang sangat berbahaya. Tidak cuma mengganggu layanan kita, tetapi secara lanjut itu keberlangsungan JK ini juga akan terganggu gitu. Ya kan? Impactful banget ya. Iya. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu memang kami mendorong kepada direksi itu untuk meningkatkan digitalisasi sehingga dengan demikian di dalam pengajuan klaim, di dalam tindakan-tindakan di rumah sakit itu bisa dideteksi secara dini tentang adanya anomali-anomali daripada tindakan-tindakan di rumah sakit. Tentunya ke depan kita harapkan nanti tidak lagi menggunakan tenaga manusia barangkali, tetapi verifikator, tapi kita menggunakan disebut sebagai artificial intelligence. Sehingga dengan demikian ketepatan juga bisa lebih cepat dan deteksi dini lebih cepat sehingga angka kejadian fraud itu semakin berkurang. Luar biasa. Seperti itu. Berarti emang salah satu cara BPJS Kesehatan untuk bisa menangani fraud itu adalah dengan memanfaatkan teknologi secepat mungkin ya. Artificial intelligence semuanya semua. Menggunakan teknologi, memanfaatkan adanya teknologi itu ya, sehingga fraud itu berkurang. Prof, kalau sekarang ini nih kan Prof, lagi ramai dan lagi marak sekali nih berita-berita tentang yang katanya ada 144 penyakit di dalam hidup. Nah, momennya nih sekarang. Ada lagi yang nanti kayak IGD lagi ramai. Iya. Gimana Dewan Pengawas menanggapi hal itu? Iya, jadi sebenarnya begini, ini kan banyak sekali yang sifatnya berita-berita di sosmed yang sifatnya adalah hoax seperti itu. Ada flyer-flyer yang justru menggunakan lambang BPJS Kesehatan. Padahal itu bukan dari BPJS Kesehatan. Itu cuma dibuat oleh orang-orang tertentu saja untuk bagaimana membentuk persepsi di masyarakat untuk menjatuhkan nama BPJS Kesehatan. Ternyata Seperti gitu banyak itu yang begitu. Gitu ya, Prof. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di rumah sakit, kemudian juga kepada organisasi profesi, bahwa 144 penyakit itu adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh dokter umum. Sehingga dengan demikian kita harapkan di FKTP itu, ya penyakit ini harus selesai 144. Tapi tidak berarti bahwa 144 penyakit ini tidak bisa dirujuk. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dirujuk. Ada namanya TACC. Itu adalah time, age, umur, complication, dengan comorbid. Time, age, complication, dan complication. TACC ini. Jadi misalnya saja ada seorang anak bayi misalnya umur 6 bulan. Kemudian tiba-tiba demam dan sesak batuk-batuk. Jadi kan sudah bisa kita perkirakan ini kemungkinan pneumonia ini. Dan pneumonia ini tentunya membutuhkan perawatan yang intensif. Tidak mungkinlah dilayani di puskesmas FKTP. Ya, secepatnya dirujuk. Seperti itu. Itu tetap bisa ya dok? Tetap bisa. Jadi tidak ada alasan yang menentukan bahwa tidak boleh dirujuk. Sekarang, kewenangannya siapa yang menentukan dirujuk atau tidak dirujuk? Tentunya kewenangannya adalah ada kewenangannya pada dokter. Itulah disebut sebagai personal judgment misalnya, atau expertise judgment. Itu kewenangan dokter di situ. Jadi dengan keilmuannya, dengan pengalamannya dan sebagainya, dokterlah yang menentukan ini harus dirujuk atau tidak dirujuk. Diperlukan expertise judgment di situ untuk merujuk atau tidak. Jadi bukan BPJS tidak akan pernah menghambat. BPJS tetap silahkan rujuk asalkan sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk dirujuk. Jangan juga cuma gatal-gatal dikit semua dirujuk gitu. Jangan cuma ya gatal-gatal kulit aja sedikit rujuk. Jangan juga. Pusing dikit tapi harus ada rujuk. indikasinya. Harus ada alasan medik yang jelas. Berarti
kalau tadi Prof sempat bahas bahwa ada standar kompetensinya ya. Ada. Dan ini kan karena kita bukan dokter nih ya, Prof, sekalian bertanya. Sekalian kita pastikan. Standar kompetensi tersebut itu yang mengeluarkan bukan BPJS Kesehatan Bukan, kan ya, Prof ya? itu Memang sudah adalah ada. SKSD namanya. Oh, oke. Standar Kompetensi Pendidikan Dokter Indonesia. Oh, artinya seluruh dokter Seluruh yang dokter, artinya seseorang itu bisa jadi dokter setelah memiliki kompetensi ini. Jadi itu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter agar bisa menjadi dokter yang diakui dokter. Dan itu lah dasar supaya nanti di FKTP itu sedapat mungkin selesai ini. Tapi kan tidak akan mungkin semuanya bisa selesai gitu. Iya. Gitu, termasuk Mas juga Sis. Farasis tadi pertanyaannya tentang IGD. Ini IGD pun kita tidak akan batasi siapa yang opname dan siapa tidak opname. Tergantung daripada expertise judgment dari dokter. Kalau dokter menganggap bahwa ini harus opname, silahkan opname. Asalkan reasonnya kuat, alasannya kuat. Seperti itu. Jangan juga cuma sakit kepala sedikit, opname juga. Ya gatal-gatal dikit, harus masuk IGD, opname. Jangan juga, karena kita tidak sesuai dengan aturan yang kita sepakat. Padahal sakit kepalanya karena belum bayar cicilan. Berarti Nggak masyarakat boleh juga dong. harus paham ya kalau cuma sakitnya hanya sekedar pusing sedikit ya janganlah ke IGD. Bikin janganlah. pusing pula nanti kalian Iya. ini nakes di IGD-nya. Betul, dan sekali kata Prof Kadir juga, ternyata yang menentukan apakah itu kategori UGD atau tidak itu adalah dari dokternya sendiri ya. Berdasarkan expertise-nya. Ini dokter juga lah yang ngomong. Ya, Ini dokter yang ngomong. ini Farah, ini kan kita harus memahami apa sih definisi gawat darurat. Oke. Gawat darurat itu adalah penyakit yang mengancam jiwa atau dapat menimbulkan kecacatan. Jadi kalau betul-betul ini penyakit yang mengancam jiwa, misalnya tiba-tiba orang tabrakan, misalnya kemudian perdarahan di kepala atau apa, kan mengancam jiwa nih, harus masuk IGD. Tapi kalau cuma batuk-batuk dikit aja gitu kan, Pergilah ke cuma puskesmas ya, Prof, ke puskesmas aja lah gitu. Atau mungkin cuma gatal-gatal di kulit aja ya, ke puskesmas aja lah dikit gitu ya. Atau mungkin lagi bermasalah dengan pacarnya, lagi galau, lagi pusing gitu ya, lagi sakit hati, hatinya yang sakit kok masuk IGD padahal tidak. Ya, intinya cuma ketemu pacarnya aja gitu sembuh Jangan gitu. karena susternya masih tahu. Iya, Kalau di rumah gitu. sakit itu suster IGD-nya cantik dia Ya, pura-pura. pura-pura gitu. Nggak boleh ya, Prof? Nggak boleh gitu. Jadi definisi gawat darurat itu harus dipahami. Oke, Adalah Prof. sesuatu yang mengancam jiwa dan dapat menimbulkan kecacatan. Itulah gawat darurat. Sesuatu yang mengancam jiwa dan dapat menimbulkan kecacatan. kecacatan. Itu ada definisi kegawat Gawat daruratan. daruratan, gitu. Oke. Luar biasa banget ya. Ini kita benar-benar dicerahkan nih sekarang. Karena banyak banget yang seperti itu, Prof, di luar sana. Banyak. Nah, tentunya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, saya yakin Prof juga sudah banyak sekali mungkin bersama dengan Dewan Pengawasan yang lain juga memberikan masukan-masukan yang sangat membangun untuk BPJS Kesehatan sendiri, untuk para direksi ya khususnya ya. Nah, kita mau nanya nih, apa harapan Prof Kadir nih ke depannya terhadap penyelenggaraan program JKN, khususnya dalam memastikan supaya program ini tuh bisa terus berkelanjutan dan kualitas layanannya semakin baik buat masyarakat. Iya, tentunya kami sebagai Dewan Pengawas itu selalu mengharapkan dan tentunya memberikan rekomendasi kepada direksi supaya dapat meningkatkan tata kelola daripada BPJS Kesehatan. Intinya dari tata kelola. Jadi tata kelola sangat penting, governance sangat penting, karena kita harapkan semua tata kelola BPJS Kesehatan ini haruslah akuntabel, kemudian haruslah transparan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Intinya satu juga, bahwa kita semua harus mempunyai kemampuan untuk selalu ikut dengan aturan-aturan. Jangan sekali-sekali kita melanggar aturan, karena aturan itu dibuat memang untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar gitu. Ya, aturan untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Dilanggar gitu. Karena ada yang saya sering dengar aturan untuk dilanggar. Aturan dibentuk untuk dilanggar. Untuk ditegakkan. Tegakkan gitu. Itu masih yang benar, Mas. Iya, jangan sampai dibelak-belok nih. Oke, seneng banget nih Mas Isa, kita dapat banyak banget insight ternyata seperti itu ya, peran dan fungsi Dewan Pengawas. Banyak sekali memang fungsi-fungsi dari Dewan Pengawas, dan sebenarnya kita pun juga menjadi menjadi merasa aman ya bahwa memang BPJS Kesehatan ini diawasi tadi oleh prinsipnya internal dan oleh eksternal. Betul, ada akuntabel, transparan ya Prof ya. Tadi dan satu lagi governance. Governance. Jadi masyarakat nggak usah khawatir nih. Kalau ada yang bilang kan BPJS Kesehatan, ayo dong ini siapa sih yang ngawasin ini, ada nggak sih? Kok gini? Wah ternyata ada loh. Nih sekarang kita undang langsung Ketua Dewan Pengawasnya. Dan tadi juga sampaikan oleh Prof juga,
Dewan Pengawas itu tidak hanya menerima laporan sampai mengecek tidak, langsung ke Langsung ke lapangannya dicek. Jadi luar memang biasa. keberadaan Dewan Pengawas ini sangat strategis Betul. sebenarnya dan sangat dibutuhkan untuk organisasi Betul seperti BPJS Kesehatan yang begitu besar seperti itu. Kita bayangkan Sarah ya. Dulu waktu Askes itu cuma melayani kan peserta Askes. Iya. Peserta Askes itu kan cuma pegawai negeri dan Iya. sebagainya. Ya cuma 2 jutaan, 3 jutaan. Sekarang berapa? 279 juta loh. Luar biasa. Hari ini per hari ini peserta kita sudah 98,22%. Wah. Luar biasa. Sisa 2% lagi Sisa doang. 2% lagi. Dan itulah Indonesia satu-satunya yang pertama kali tercepat di seluruh dunia ya. Wow, Bukan di mana, tepuk tangan di dulu seluruh kita, dunia Paul. yang dapat mencapai UHC dalam waktu 1 dekade. Wah, 1 dekade. Cuma dalam wah, waktu 10 tahun kita dapat UHC. Itu di mana? Cuma ada di Indonesia. Wah, bangga Tidak ada banget. di Amerika, tidak ada di Jepang. Di Indonesia aja yang ada seperti itu. Benar. Oleh karena itu saya harapkan semua masyarakat kita itu harus bagaimana menjaga ekosistem ini. Oke. Dan tentunya untuk menjaga keberlangsungan JKN ini yang paling penting buat kita itu adalah kolaborasi. Oh. Jadi ekosistem JKN ini bukan cuma BPJS Kesehatan, tapi juga melibatkan semua organisasi profesi, semua asosiasi pelayanan kesehatan, tentunya semua kementerian dan lembaga, dan tentunya semua masyarakat harus berkolaborasi menjaga keberlangsungan JKN ini ke depan supaya ini bisa tetap sustainable, tetap bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat kita. Seperti Karena JKN itu milik bersama. milik Milik bersama, bersama. bukan Milik kita. miliknya BPJS Banyak saja orang. gitu. Iya, kebanggaan kita semua. Luar biasa sekali. Makasih banyak ini Prof. Iya. Sudah mau hadir di sini. Iya. Sudah mau bagi-bagi insight-nya dengan kita ya. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri Iya. diskusi kita pagi ini, boleh Prof, adakah pesan-pesan, kalau tadi kan kita sudah banyak insight Iya. Prof untuk BPJS Kesehatan itu sendiri ya Prof ya. Apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Prof untuk seluruh masyarakat Indonesia? Tentunya yang paling utama saya kira bagaimana menjaga masyarakat kita tetap sehat. Dan untuk menjaga masyarakat kita tetap sehat, maka yang paling utama adalah bagaimana pola hidup sehat itu. Oke. Ya, jadi pola hidup sehat. Oleh karena itu jangan heran kalau sekarang ini pemerintah kita, Kementerian Kesehatan termasuk BPJS Kesehatan itu mempunyai program preventif dan promotif. Jadi saya harapkan masyarakat kita untuk sering-seringlah ke puskesmas atau melakukan screening oleh BPJS Kesehatan itu supaya deteksi dini penyakit lebih awal seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah saya minta tentunya bahwa untuk menjaga sustainability daripada BPJS ini, JKN ini, maka semua masyarakat kita harus komit aktif membayar iuran. Yakinkan bahwa kita semua peserta kita aktif dengan membayar iuran tepat waktu seperti itu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tentunya pembiayaan untuk BPJS Kesehatan itu akan berasal dari masyarakat. Iuran masyarakat yang kita kumpulkan. Jadi kalau mereka tidak bisa tidak membayar iuran, tentunya akan menghambat pelayanan kita seperti itu. Dan ingat, kita nanti ke depan akan mengharapkan akan mempunyai yang disebut sebagai Indonesia Emas tahun 2045. 2045 ya, Nah, sama. jadi kalau untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, itu tidak akan mungkin kita capai tanpa masyarakat yang sehat. Oke. Oleh karena itu modal dasar untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah masyarakat yang sehat, sehingga dengan demikian produktivitasnya meningkat, kita bisa mencapai Indonesia Emas itu. Wah, Intinya di situ. betul. Saya Modal kira itu dasar. para itu. Ya. Luar biasa sekali. Modal dasar Indonesia Emas 2045 adalah kesehatan. Masyarakat yang sehat. Iya, Masyarakat yang betul. sehat. Karena kalau dengan sehat kita bisa melakukan apa saja Ya, ya. apa Iya, saja betul. produktivitas akan meningkat. Iya, Kita betul. punya segalanya tapi Ya. nggak punya kesehatan, Ya. apalah artinya? Apalah artinya? Oke. Orang bilang tanpa kesehatan itu tidak ada apa-apanya, Farah. Iya, betul. Tetapi tanpa kesehatan semua itu tidak ada artinya. Iya, betul sekali. Itu dia. Akan sangat berasa ketika kesehatan sudah tidak ada. Iya. Itu dia. Oke. Dan akan berasa lagi kalau pada saat sakit dia bayar sendiri. Iya. Itu berasa banget. Wah, itu jatuh miskin tuh masyarakat Iya, itu. Jamilah itu. Jamilah. Oke, Prof, Oke. terima kasih banyak Iya. Prof atas kesempatannya untuk kita bisa berdiskusi Ya, pagi Teh. hari ini. Sehat selalu untuk Prof Ya, dan terima juga kasih. untuk seluruh sobat podcast. Ya, itu Sobat Kes seperti kita kali ini dengan Prof. Abdul Qadir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis dan Saya Faradita. see you next time.